Pagi investor saham yang budiman, ketemu dengan Easy Stock pagi ini, Budi Setianto. Kita akan bahas saham-saham yang top value di hari kemarin ya. Di situ ada lihat GoTo, IATA, Behit, WRG sama Dewa. Kita nggak bahas GoTo karena GoTo sudah terlalu banyak pembahasan. Kita mau bahas IATA, Behit, Dewa. IATA Behit itu milik dari Taipan Haritanu Sudibjo, grupnya RCTI. Dewa miliknya Bakri Brothers. Oke. Kita akan menganalisa dengan menggunakan aplikasi Easy Stock. Apa itu Easy Stock? Easy Stock itu Anda bisa download di sini, Easy Stock. Anda ketik Easy Stock, nah itu ada logo. Anda bisa review dulu, Anda download, akan seperti ini. Nah, kenapa kita menganalisa ini? Kita menganut pahamnya Benjamin Graham. Dia gurunya Warren Buffett, buku yang terkenal dari Security Analysis. Beliau itu meninggalnya di tahun 1950-an kalau nggak salah. Oke, sekarang kita lihat kondisinya gitu ya. Nah, ini IATA naiknya luar biasa memang. Volume kita lihat dari hari ke hari. Volumenya naiknya luar biasa ya. Naik tinggi dia, volumenya tinggi sekali. Kita lihat dari sisi foreign itu banyak beli tuh. Net buy ya. Net buy. Oke, net buy. Nah, apakah dia foreign benar? Kita nggak pernah tahu. Karena banyak investor kakap yang pribumi yang lokal itu mempunyai account di sekuritas di luar negeri, atau paling tidak yang mempunyai cabang sekuritas luar negeri overseas yang mempunyai branch di Indonesia. Jadi nggak bisa dibilang itu betul-betul real foreign atau betul-betul istilahnya asing atau aseng gitu. Oke. Nah ini kalau kita lihat chartnya memang luar biasa ya naiknya dia. Nah dari 58 ke 300 dalam waktu berapa itu, bulan 2 ya, sekarang bulan 4, 2 bulan. Cuannya luar biasa. Nah yang kita ingin lihat adalah dari Easy Stock. Oke, kita buka Easy Stock. Ini free of charge ya, Anda bisa download sekarang. IATA. Oke, kalau kita baca di sini itu bacanya adalah ada high low ya, minus. Artinya nilai wajarnya tuh minus. Kenapa bisa minus? Kita nanti buka panel ini. Jadi nggak ada upside-nya sama sekali ini. Nggak ada. Ini sebetulnya saham yang nggak bisa dianalisa karena laporan keuangan. Nah, saya bilang tadi kita kan kiblatnya ke security analysis yang menghitung berdasarkan laporan keuangan. Oke, kita lihat. Ini laporan keuangan yang mana? Nah, ini masih Q2. Artinya masih semester 1. Nah, laporan keuangan yang baru dirilis itu yang mandatori kan baru laporan keuangan Q4 atau tahunan ya. Nah, tapi dari semester 1 aja udah kita bisa lihat net income-nya negatif 49 miliar. Apakah ini sudah kita setahunkan ya hitungnya ya? Karena kita udah hitung setahun kan. Kita nggak tahu kalau ini cyclical. Kita belum lihat di Q4 ya. Q4-nya seperti apa. Tapi ini baru asumsi. Kalau yang keluar ini kan berarti dikali 2. Artinya minus 25 miliar ini aslinya. Nah ini dengan kondisi kayak gini. Oke, itu sisi earning. Kalau sisi current asset kita nggak setahun kan. Ini memang dianggap sudah setahun.
net current asset itu 70 miliar, itu aja nggak bisa nutup short term debt-nya. Itu 400 miliar. Belum ditambah long term, itu bisa 600. Hampir 560, 70 sekian gitu ya. Jadi terlalu kecil. Kalau balance sheet-nya negatif, net working capital negatif, dan net income-nya negatif, nilainya pasti negatif gitu. Kenapa ketemu negatif? Ya dari itu, volume memang tinggi sekali, 1 miliar lembar saham. Nah, kondisi financial ratio-nya nggak bisa di ini, return equity pasti negatif, profit margin boleh tinggi, tapi dia negatif, tidak make money, ya kan? Ini positif itu karena dia negatif ke ini, negatif ke sales ya. Ini sebetulnya negatif ini. Oke. Nah ini nggak bisa kita lihat itu. Coba kita lihat saham berikutnya, BHIT. Apa kita lihat dulu ininya dulu ya, BHIT berapa? BHIT tadi termasuk di list ya. BHIT, wah BHIT 59, coba ya volume foreign-nya berapa? Net sell dijual kalau BHIT, berarti banyak volume jualnya. Coba chartnya tadi seperti apa? Ya nggak naik dia, 59, top volume aja gitu. Nah ini kita kan tadi bicara 2 saham milik Haritanu Sudibyo. Dia punya saham-saham lain seperti satu ya, ini sahamnya yang di kolek sama Lo Keng Hong nih, Bimantara. Nah masih bulan 3 ke bulan 4 ini fluktuatif nih, masih belum naik. Secara finansialnya, kalau tadi kita lihat BHIT, kita lihat lagi BHIT negatif di sisi low value-nya, low intrinsic value atau nilai wajar terendahnya. Oke, kita lihat BHIT kenapa begitu? Karena long term debt-nya tuh luar biasa, lihat di sini. 7,5 triliun. Ini 18 triliun, masih ke negatif sebetulnya nih. Net current asset 12 triliun, short term-nya 12, net working capital sudah negatif, ditambah lagi 7,5 triliun. Nah, tetapi nilai tertingginya masih ngangkat nih 115. Karena apa? Dia punya profit kan, 2 triliun profitnya. Ditambah free cash flow-nya. Nah, 1,94 karena ada capital expenditure ya. Dibanding sama depresiasi masih tinggi capex-nya gitu, masih minus gitu. Jadi berkurang lah dari net profitnya. Free cash flow-nya 2 triliun kurang lah. Oke, kita lihat return on equity yang rendah banget. Profit margin tinggi tapi return on equity-nya rendah. Oke, kita tadi lihat Bimantara. Nah, oke. Kita lihat foreign. Dia volumenya rendah. Tapi kita lihat ininya ya. Kita lihat performance financialnya. BMTR. Wah, ini dia lihat nih di panel pertama, kita lihat nilai tertinggi bisa sampai 1.600, nilai terendahnya 1.100. Sedangkan closing price-nya 260 lah. Jadi upside-nya tuh bisa 4-6 kali. Makanya Lo Keng Hong pegang ini. Coba kita lihat insight-nya ya. Masih kuartal ketiga ya, kalau belum keluar kuartal terakhir ya. Pertumbuhan 3,7 karena
medianya tinggi juga. Nah, ini masih posisi 3,7 nih. Nah, kita lihat net income-nya 2,5, free cash flow-nya 2,2. Ada capex-nya ya. Oke. Kita lihat net current asset-nya 9 triliun. Short term debt-nya 7 triliun. Dan long term debt-nya 3 triliun. Ke cover tuh semuanya. Makanya valuasi bagus. Return on equity-nya 8%, profit margin-nya 18, gross profit-nya 5,3 ya. Oke, masih oke. Makanya dipertahankan Lo Keng Hong. Coba sekarang kita lihat yang lainnya coba. Dia punya MNCN. Ini media juga nih. RCTI ya, pokoknya satu grup lah ini. Kan volumenya enggak begitu. Kita lihat chartnya. Lagi turun ya. Fluktuatif juga dia. Fluktuatif. Kita lihat sekarang di easy stock ya, gimana? MNCN. Upside-nya 2 kali ini. Closing price-nya 950, bisa naik ke 1000, bisa naik ke 2000. Oke. Masih Q3. Return equity-nya 11%. Net margin-nya 23%, bagus. Hutangnya di bawah 1. Ini bagus semuanya coba. Sekarang kita lihat coba saham yang lain. Dia punya MSIN, MNC Studio. Nggak ada upside-nya. Closing price 5.300. Nilai intrinsiknya cuma 500 per 10-nya. Kita lihat. Net income positif. Kita lihat net current asset-nya. Bagus sebetulnya nih. Bisa nutup ya. Net working capital positif. Long term debt positif. Free cash flow-nya 300. Lebih tinggi daripada net profit-nya. Volume 1 juta. Return on equity-nya 8%, margin oke 16,1. Utang di bawah 1. Masalahnya di mana? Masalahnya harga sudah dikerek terlalu tinggi. Udah itu aja. Kita lihat MSIN ya tadi ya. Nah, ini udah dikereknya udah terlalu jauh sekali dikereknya tuh. Dari akhir tahun lalu ya dikerek habis itu. Terlalu tinggi ngereknya. Oke, kita lihat lagi MSIN, Yata udah, IPTV. IPTV. Ada lagi kok, sorry. MSKY. Oke, kita lihat MSKY ya. Ini grupnya juga. Belum terlalu bagus. Kita lihat valuasinya. MSKY. MSIN masih bagus tapi udah terlalu tinggi harganya. MSKY. Bagus tuh. Valuasinya bisa sampai 1.300, harganya baru di level 500, di bawah 500. Q3. Kita lihat net income negatif loh dia. Net income negatif, tapi net current assetnya itu 700. Sebenarnya negatif ini. Nah, ini kondisinya seperti ini. Free cash flow-nya 398. Tapi free cash flow-nya positif nih. Jadi ada trik di sini.
Kenapa net income-nya negatif tapi free cash flow-nya positif? Apa sih penyebabnya? Kan secara logika dia make money-nya dia lose money lah. Tercatat lose money 115 miliar ya. Tapi kenapa free cash flow-nya bisa positif hampir 400 miliar? Ini kenapa? Nah, sedangkan dia ada pengeluaran capex ya. Depresiasinya ini yang tinggi. Nah, depresiasi kan non cash income. Itu adalah bukan real expense, itu income yang dialokasikan ya untuk pengeluaran barang modal gitu. Karena dia punya free cash flow-nya tinggi sekali, sehingga dia bisa ngangkat income-nya. Dia mengangkat valuasinya. Jadi meskipun dia negatif di net working capital sama negatif di balance sheet-nya, dia tetap bisa. Nah, kayak return equity-nya kan berdasarkan net income ya, dia pasti negatif. Debt equity-nya di bawah 1. Karena nggak beda jauh nih sebetulnya nih. Ini negatif sih emang. Tapi secara ini debt to equity-nya berapa tunggu? Equity-nya 2,5 nih. Equity-nya kuat dia, equity-nya kuat. Profit margin nggak terlalu besar 10. Working capital di bawah 1 ya, karena negatif ya sebetulnya. Return on asset-nya juga masih bagus. Ini mungkin bisa dipertimbangkan. Kita lihat sekarang MSKY ya masih segini ya. Kalau kita lihat volumenya, foreign-nya kecil. Oke. Kita punya lagi IPTV, MNC juga. Kita lihat chartnya. Kita lihat valuasinya langsung lah. Ada IPTV, MNC. Masih bagus sih. Net income positif, bagus semua dia. IPTV. Sekarang kita lihat ada ya BBAP banknya. BABP, MNC. Kita lihat dulu nih BABP. Negatif. Coba lihat ya. Net income-nya positif. Kita lihat net current asset-nya. Nggak bisa nutup net working capital-nya. Net income-nya 9,5 miliar. Tapi free cash flow-nya bisa 41,6 miliar ya, karena ada depresiasi di sini. Tapi nggak bisa ngangkat di level utangnya. Level utang negatifnya, net working capital negatifnya itu tinggi sekali. Kita coba aja lihat itu. Kalau di neracanya ya, kalau dari neracanya aja udah 19, 10 sama 20 lah. Minusnya 50%, ya kan? Terus kita lihat sekarang return on equity-nya kecil sekali. Debt to equity-nya luar biasa 13 kali. Equity-nya berapa kecil? 1,5 triliun. Utangnya sendiri 20 triliun. Nah, oke, kita lihat yang satu lagi dari punya Bakri Dewa. Top volume. Warnanya gila banget ini. Dalam waktu 1 bulan. Nah, kayak gini Dewa. Dari 50 ke 79. Wow. Sebetulnya. 50 ke 79. Kita lihat
dari isi stoknya. Dewa negatif, kita lihat laporan keuangan ini lambat banget, masih tahun lalu net income-nya ada 23 tapi utangnya, net current asset untuk nutup utang jangka pendek aja pasti ini nggak cukup, berarti dia negatif working capital, belum ditambah utang jangka panjangnya 1,2 triliun. Free cash flow-nya negatif nih. Nah, karena capital expenditure-nya terlalu tinggi. Sekarang gini, net income-nya 23,8. Dia belanja modalnya 650 miliar. Net income 24 miliar. Belanja depresiasinya berapa? Nggak kuat ngangkatnya, makanya negatif free cash flow. Kalau negatif free cash flow, dia akan negatif valuasinya. Oke, ini juga kalau kita masuk ke, coba ya kita lihat yang inilah yang bisa dihitung ya, IPTV lah, apa MSKY, itu kan MSKY. Nah, kalau Anda mau ini kan bagus ya valuasinya. Anda mau masuk ke premium membership, Anda bisa pakai ini, forecast simulator. Nah, ini revenue growth-nya saya bilang saya pengen 2%. Belanja modalnya saya pengen minus 60, 300, tuh agak. Oke, kita rubah ya. Kita rubah, klik. Ini berapa? 2000 ya. Kita lihat, kita udah rubah nih. Lari ke 900 sama 1600. Nah, ini kalau Anda memakai premium. Premium juga bisa pakai ke sini nih. Home dulu ya. Best stock selection. Ini ada berapa parameter Anda bisa pakai. Saya mau under value. Kita mau under value ya, ini ada range ya, terserah. Revenue growth saya mau yang positif. Oke lah, minus 2. Return on equity-nya saya pengen 5% ke atas. Profit margin-nya saya pengen yang positif, 0 ke atas. Volumenya saya pengen 1 juta lembar. Saya pengen apa ya, infrastructure lah, apply filter, Pegas, Indi, SMDR, Power, TRJA, SHIP, IPCC, PSSI, PCM, Tower. Nah, kita lihat ini. Kita kan udah pilih under value ya. Oke, para pemirsa, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.